Dengarlah kicau burung-burung bernyanyi, menyambut mentari pagi, indah berseri, sebagai tanda puji pada yang kuasa atas nikmat alam raya. Alhamdulillah, Pak Jalil masih mendapatkan rezeki dari Allah untuk menikmati makan siang hari ini. Wah, sepertinya enak sekali ya. Oh iya teman-teman, selain enak, kita juga perlu perhatikan kandungan gizi makanan yang kita makan ya. Cek yuk kandungan gizi yang ada pada menu makanan Pak Jalil. Ada apa aja ya? Nah, ada sumber protein, ada karbohidrat, dan ada juga sayurnya. Berbicara tentang karbohidrat, dari menu makanan yang Pak Jalil makan siang ini, apakah ada yang tahu? Masya Allah, tepat sekali teman-teman, yaitu nasi. Tahukah teman-teman, nasi yang Pak Jalil makan berasnya berasal dari Pulau Bintan loh. Iya benar, Pulau Bintan yang ada di sekitar teman-teman. Biasanya teman-teman sering melihat laut kan? Ya sama, busa ada juga nih teman-teman. Teman-teman penasaran? Yuk ikuti Bapak Ibu Guru, beginilah kisahnya. Kebiasaan baru yang kini sudah menjadi kebiasaan yang tidak bisa terlupakan adalah protokol kesehatan. Seperti yang Bu Andin dan Bapak Ibu Guru level 5 sedang lakukan, memakai masker dan mencuci tangan ketika akan bepergian keluar rumah. Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinina wa inna ila rabbina lamunqalibun. Masya Allah, pemandangan yang indah menemani perjalanan Bapak dan Ibu Guru. Bentuk kenampakan alam ini ciptaan Allah yang Maha Esa. Lihat teman-teman, ada sungai, jembatan, gunung. Inilah Pulau Bintan. Di sebalik terkenal dengan lautnya, ternyata menyimpan keindahan di bagian daratannya. Dan dialah Allah yang membentangkan bumi dan menjadikan gunung-gunung dan sungai-sungai padanya. Quran Surah Ar-Ra'd ayat 3. Alhamdulillah, Bapak dan Ibu Guru telah sampai di daerah Poyotomo. Ikuti petunjuk arah ya teman-teman. Masya Allah, indahnya ciptaan Allah. Perkebunan yang hijau menyejukkan mata. Ada kebun jagung. Nah, ini merupakan salah satu contoh dari jenis-jenis usaha di bidang perkebunan. Nah, teman-teman, ini adalah waduk atau danau yang merupakan contoh bentuk kenampakan alam dan juga termasuk dalam ekosistem buatan. Alhamdulillah, Bapak dan Ibu Guru sudah sampai di lokasi persawahan Poyotomo Bintan. Saksikan terus ya, teman-teman. Pemandangan indah di langit yang cerah, ciptaan Allah yang Maha Esa. Siapa bilang Bintan tidak ada sawah? Di agrowisata Poyotomo, itulah dia.
Assalamualaikum teman-teman semuanya. Alhamdulillah Bapak dan Ibu guru sudah sampai di agrowisata persawahan Poyotomo. Sebelum masuk, Bapak dan Ibu melewati rangkaian screening protokol kesehatan seperti mencuci tangan, memakai masker, dan pastinya pengecekan suhu ya. Sebelum masuk, Bu Saadah dan Bapak Ibu guru mengisi buku pengunjung terlebih dahulu. Masya Allah, indah sekali ya teman-teman. Menjadi suatu pengalaman pertama bagi Bapak dan Ibu guru bisa sampai ke tempat ini. Bagaimana dengan teman-teman? Inilah outing virtual agrowisata persawahan Poyotomo, Bintan. Bu Saadah dan Bapak Ibu ditemani oleh pengelola dari agrowisata persawahan Poyotomo nih teman-teman. Pengelolaannya adalah warga di sekitar Poyotomo yang tergabung dalam sekelompok sadar wisata atau disingkat dengan Pokdawis Persawahan Poyotomo. Sawah merupakan contoh dari ekosistem buatan ya teman-teman. Luas area persawahan di sini sekitar 15 hektar. Untuk kegiatan menanam padi di sini sebenarnya sudah dimulai sejak lama teman-teman, tetapi belum terbentuk agrowisata seperti sekarang ini. Pak Hilman sebagai tour guide akan mengajak Bapak dan Ibu guru melihat spot menarik yang ada di sini. Padi juga sudah mulai menguning dan tandanya siap untuk dipanen. Oh iya, persawahan ini di-launching tanggal 13 Oktober 2021 lalu teman-teman. Disejalankan dengan panen raya. Sebelum dipanen, yuk teman-teman kita simak bagaimana cara pembibitan padinya. Siapkan lumpur dan wadah tanamnya. Kemudian ambil benih atau bibit padi lalu ditaburkan di atasnya. Masya Allah, lihat nih teman-teman. Padinya tumbuh setelah lebih kurang 1 pekan. Inilah contoh hasil pembibitan padi yang dilakukan oleh Bapak dan Ibu guru. Oke teman-teman, jadi di sini Bu Saadah akan memberikan perbedaan padi yang sudah bisa dipanen, yang sudah berumur 3 bulan, dan padi yang belum bisa dipanen nih teman-teman. Nah, di sebelah kanan Bu Saadah, di sini padi-padi yang sudah berumur 3 bulan nih. Nah, ini sudah bisa dipanen nih teman-teman. Sedangkan di sebelah kirinya Bu Saadah, di sini panennya masih berumur 2 bulan. Jadi kalau untuk padi yang berumur 2 bulan belum bisa dipanen ya teman-teman. Nah teman-teman, sekarang Bu Saadah akan memanen padi nih teman-teman. Nah, oke, nah ini teman-teman. Maaf, biar ibu ini pegang dulu. Nah, pegang gitu. Nah, ibu tarik, awas kaki. Tarik. Jangan terlalu kuat ya bu. Oh, baru gini. Oke. Oh. Nah teman-teman, ini adalah proses panen padi. Caranya pegang padinya dan ambil sabit lalu ditarik. Yang Bu Saadah sedang lakukan dengan para petani di sini adalah salah satu bentuk interaksi manusia dengan lingkungan. Yap, lingkungannya di sini ialah sawah. Panen padi seperti sekarang ini merupakan pengalaman pertama nih bagi Bapak dan Ibu guru level 5. Berinteraksi dengan para petani di sini hal yang sangat menyenangkan. Mendapatkan informasi tentang jenis padi yang ditanam. Padi yang ditanam adalah jenis padi Impari 42. Bibitnya berasal dari Lampung. Nah, jenis padi ini dapat menyesuaikan dengan kondisi iklim. Nah, biasanya jenis padi ini dapat ditanam dalam waktu 90 hari atau 3 bulan. Teman-teman, para petani di sini juga senantiasa merawat padi-padi yang ada. Cara merawatnya salah satunya dengan menghindari dari serangan hama. Coba teman-teman lihat, tali-tali yang dipasang di atas padi ini bertujuan untuk mengurangi padi dimakan oleh burung, seolah-olah tali tersebut adalah jaring atau jeratan. Nah, di sini juga ada orang-orangan sawah, teman-teman.
Padi-padi ini mendapatkan air yang cukup. Pengairannya berasal dari waduk. Saluran air ini berfungsi untuk mengairi setiap petakan sawah. Dalam saluran air ini juga ada ikan nila dan ikan emas. Masya Allah, keren ya teman-teman. Kita bisa lihat padi dan juga ada ikannya teman-teman. Teman-teman, jadi di agrowisata persawahan di Poyotomo ini ternyata bukan hanya ada padi teman-teman, ternyata juga ada pulut hitamnya teman-teman. Masya Allah, luar biasa ya teman-teman. Informasi yang Bu Sada dapatkan dari ketua kelompok tani, yaitu Pak Ali, di sini juga ternyata ditanam beras merah dan pulut putih. Nah, ini teman-teman, seperti yang tadi Bu Sada sudah sampaikan, yang sebelah kanan Bu Rani ini adalah padi, sedangkan yang sebelah kiri adalah pulut hitam. Sudah jelas kan perbedaannya? Nah, ini dia teman-teman. Ada padi hasil panen tadi. Dan di sebelah kanan ini adalah pulut hitam, seperti yang sudah Bu Sada sampaikan tadi. Sudah jelas ya teman-teman perbedaannya? Oke, teman-teman, setelah tadi padinya kita panen, kita lanjut pada tahap selanjutnya teman-teman, yaitu perontokan padi. Oke, disimak ya. Tahapan selanjutnya setelah padi dipanen adalah perontokan padi. Kegiatan yang Bu Rani, Bu Andin, dan Bu Sada lakukan adalah tahapan kedua dari proses panen padi, yaitu perontokan padi menggunakan mesin. Caranya, ambil padi yang telah dipanen, kemudian masukkan ke mesin. Nah, hasilnya teman-teman, batang padinya terpisah dengan padinya. Panennya sudah siap untuk ke tahap selanjutnya. Supaya tak banyak apa kami kan masukkan ke sini lagi. Ke dalam. Oh, masuk. Ayo lanjut aja, Bu. Lanjut. Padi yang sudah terpisah dari batangnya akan dijemur. Lihat teman-teman, Masya Allah, di bawah terik matahari, Pak Tan semangat untuk menjemur padinya. Penjemurannya memanfaatkan dari panasnya matahari. Biasanya jika cuaca panas, proses penjemuran dilakukan selama 2 hingga 3 hari. Setelah dijemur, padi akan dicek terlebih dahulu menggunakan alat untuk mengetahui apakah padi benar-benar sudah kering agar beras yang dihasilkan kualitasnya bagus. Oke teman-teman, setelah tadi kita sudah melihat cara memanen padi, juga kita sudah melihat cara merontokkan padi. Nah, tahap selanjutnya padi akan dikeringkan selama 3 hari. Nah, sekarang kita lanjut ke tahap berikutnya, yaitu penggilingan padi menjadi beras teman-teman. Padi dimasukkan ke dalam mesin. Hasilnya akan terpisah antara beras
dan kulit padi atau limbahnya. Proses penggilingan ini berada di lumbung atau tempat tersendiri. Dengan bantuan teknologi mesin dapat memudahkan pekerjaan Pak Tani yang ada di pesawahan Poyotomo ini. Akhirnya padi yang digiling jadi beras juga nih teman-teman. Nah teman-teman, dalam proses penggilingan padi tadi ada juga beras yang kecil-kecil atau hancur. Nah untuk beras yang ukurannya kecil sebutannya adalah menir. Menir ini bisa dimanfaatkan juga teman-teman sebagai olahan makanan. Sedangkan untuk beras yang ukurannya sesuai dan bagus tentunya siap untuk di-packing. Beras ini mempunyai keunggulan tanpa pengawet dan pemutih. Jika teman-teman ingin membelinya bisa langsung ke sini ya. Dengan adanya agrowisata ini dapat membantu perekonomian warga sekitar. Untuk limbah sendiri bisa diolah untuk dedak atau pakan hewan ternak seperti bebek, sehingga tidak mencemari lingkungan. Oke, jadi teman-teman dari proses tahapan-tahapan yang sudah kita lewati, nah ini tahap yang terakhir nih teman-teman. Jadi setelah tadi berasnya sudah digiling teman-teman, nah baru kita packing. Nah jadi satu karung ini atau satu kantong ini isinya itu 5 kilo nih teman-teman. Nah jadi ini proses packingnya. Nah nih teman-teman, Masya Allah nih sudah jadi satu kantong beras dengan merek beras padi emas nih teman-teman, Masya Allah. Nah jadi teman-teman beras ini sudah bisa teman-teman beli atau teman-teman gunakan di rumah masing-masing, Masya Allah. Nah nih teman-teman, Harga per kilogramnya adalah Rp12.000. Tentunya bisa menjadi peluang usaha ya teman-teman. Kira-kira di sini ada jenis usaha apa saja ya? Jenis usaha yang ada di agrowisata persawahan Poyotomo ini termasuk dalam bidang pertanian. Selain itu, di sini juga menawarkan paket wisata dan eduwisata. Paket wisata dan eduwisata yang ditawarkan juga termasuk ke dalam jenis usaha. Oh iya, nah di sini berasnya juga dijual teman-teman. Berarti ada jenis usaha di bidang perdagangan. Jika teman-teman ingin berakhir pekan di agrowisata persawahan Poyotomo ini, teman-teman bisa memilih paket. Nah, paketnya yang bisa dipilih adalah paket wisata saja atau teman-teman bisa pilih paket eduwisata. Dari agrowisata persawahan Poyotomo ini, kita jadi tahu komponen apa saja yang ada pada ekosistem sawah. Tentunya teman-teman juga sudah mempelajarinya bukan? Yap, benar sekali. Komponen biotik dan komponen abiotik. Nah, komponen biotik sendiri terdiri dari padi, pulut atau ketan hitam, ikan, dan burung. Sedangkan komponen abiotik ada cahaya matahari, air, tanah, dan udara. Pada ekosistem ini juga terbentuk rantai makanan dan jaring-jaring makanan. Perjalanan dan pengalaman seru yang Bapak dan Ibu guru dapatkan dari kegiatan outing ini semoga bisa menjadi pembelajaran yang menyenangkan untuk teman-teman. Jadi, apakah teman-teman sudah mengetahui nasi yang sehari-hari kita makan ternyata mengalami rangkaian proses yang begitu panjang? Tentu erat kaitannya dengan mata pencaharian yang satu ini. Yap, petani.
Masya Allah, sungguh mulia jasa para petani. Terima kasih para petani. Dari padi kita bisa belajar. Nah teman-teman, nah ini padi teman-teman. Ketika padi itu mulai berisi, dia semakin matang, dia bakal semakin merunduk teman-teman. Sama dengan pelajaran kita teman-teman, akidah akhlak tentang bahaya riya. Ketika kita semakin memiliki amal yang lebih, amal yang bertambah, ilmu yang bertambah, maka kita harus seperti padi teman-teman, semakin merunduk, semakin tawaduk, semakin rendah hati, dan tidak sombong atau membanggakan amalan kita.